Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga segala urusan kita dipermudah dan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu guru pendamping di sekolah yang selalu setia mendampingi adik-adik dan juga salam cinta saya kepada seluruh adik-adik andalan Sulawesi Selatan. Kembali lagi bersama saya Andi Nurul Suci Aulia atau biasa disapa sebagai Kak Suci dalam salah satu program andalan Sulawesi Selatan yaitu Smart School, generasi smart berkarakter cerdas. Baiklah, seperti pada pertemuan sebelumnya, kita akan belajar sekaligus sama-sama menyimak pembahasan bentuk soal-soal yang biasanya pernah muncul atau sering muncul pada UTBK SNBT tahun-tahun sebelumnya. Untuk hari ini kita fokus pada subtes pemahaman bacaan menulis. Jadi sekedar mengingatkan kembali ya untuk adik-adik semua bahwa UTBK SNBT khususnya PBM atau pemahaman bacaan menulis terdiri dari 20 soal dengan waktu pengerjaan 25 menit. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung melihat soal nomor 1. Apa yang ditanyakan dalam soal nomor 1? Kesalahan penulisan huruf kapital terdapat dalam kalimat. Jadi yang ditanyakan berkaitan dengan kesalahan huruf kapital. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang huruf kapital. Sudah ada banyak bentuk soal tentang huruf kapital. Nah, jadi adik-adik mungkin sudah bisa jawab apa jawabannya dari soal nomor 1. Apakah opsi alfa, bravo, charlie, delta, atau error? Nah, jadi kakak bantu jelaskan, kita bantu. Kita sama-sama bahas, lihat opsi alfa, ibu membeli pisang Ambon di pasar. Diperhatikan ada kata Ambon yang menggunakan huruf kapital. Jadi salah satu aturan penulisan huruf kapital yaitu dituliskan dalam unsur geografis atau tempat atau lokasi. Jadi ketika menunjukkan tempat harus ditulis menggunakan huruf kapital. Jadi adik-adik bisa cek di opsi alfa, kata Ambon ini bukan menunjukkan tempat. Perhatikan kata sebelumnya yaitu ada kata pisang. Jadi bukan berarti pisang, ibu membeli pisang di Ambon. Nah, kalau misalnya nama jenis itu tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh, kalau nama jenis yang lain misalnya apel Malang. Apel Malang ada gula Jawa. Oke. Nah, ini kan sama dengan pisang Ambon tadi, masuk dalam nama jenis buah, nama jenis gula, berarti penulisannya huruf kecil saja, tidak perlu dituliskan menggunakan huruf kapital. Bagaimana dengan opsi bravo? Bibiku sikapnya kebelanda-belandaan. Kata kebelanda-belandaan, meskipun ada unsur di sini ada kata Belanda, tetapi ini bukan menunjukkan unsur geografis atau tempat. Kebelanda-belandaan ini menunjukkan lebih ke karakternya atau sifatnya yang mirip dengan orang Belanda. Jadi opsi bravo, kata kebelanda-belandaan tidak perlu menggunakan huruf kapital. Kemudian bagaimana dengan opsi Charlie? Pekerjaan itu dapat Anda lakukan setiap saat. Adik-adik perlu tahu bahwa kata Anda dan kata saudara itu merupakan sapaan. Jadi Anda dan saudara ini merupakan sapaan. Kalau misalnya sapaan harus ditulis menggunakan huruf kapital. Oke, jadi opsi Charlie sudah tepat. Bagaimana dengan opsi delta? Kapal itu berlayar menyeberangi Selat Sunda. Ada kata Selat Sunda. Selat Sunda ini merupakan unsur geografis atau nama tempat, lokasi, berarti sudah tepat. Opsi error. Apakah saudara sudah membaca hari ini? Tadi saya sudah jelaskan bahwa kata Anda dan saudara ini merupakan sapaan, jadi penulisannya harus selalu ditulis menggunakan huruf kapital. Jadi opsi error juga tepat. Nah, jadi opsi apa yang salah penulisan huruf kapitalnya? Yaitu ada dalam opsi alfa. Sekarang kita pindah ke soal nomor 2. Dalam soal nomor 2, adik-adik bisa cek ada teksnya. Teksnya terdiri dari berapa kalimat?
Tapi apa yang ditanyakan dulu kita cek. Penulisan kata bercetak tebal yang salah pada teks tersebut terdapat pada kalimat nomor. Jadi kita cek kata yang tercetak tebal saja. Nah, ini soal nomor 2 termasuk bentuk soal baru. Maksudnya bagaimana? Soal seperti ini sudah muncul, pernah muncul di UTBK SNBT tahun sebelumnya. Nah, untuk soal seperti ini tidak ada opsinya, tidak ada opsi alfa sampai error. Jadi adik-adik harus cek, kemudian nanti tulis dalam bentuk angka apa jawabannya. Jadi kita cek, karena yang ditanyakan kata yang tercetak tebal. Kata yang tercetak tebal ada kata tren, ada rekomendasi, kemudian kata mengonstruksi, disrupsi, dan sains. Oke, jadi kita mau cek. Masih ada kata responden. Oke. Jadi kita mau cek dari seluruh kata yang tercetak tebal, yang mana yang penulisannya salah. Kita cek dari kata respon. Responden ini penulisannya sudah tepat. Oke. Kalau misalnya cuma kata respon saja, seperti ini penulisannya. Respons, jadi seperti ini. Ini juga tepat. Kalau misalnya kata mengonstruksi, kata dasarnya konstruksi. Kenapa bisa berubah menjadi mengonstruksi? Kita sudah pernah bahas dalam soal pertemuan sebelumnya. Jadi adik-adik bisa cek di video-video yang sudah lewat. Kemudian kata disrupsi, kata sains sudah tepat juga. Ada kata tren. Bagaimana penulisan kata tren yang tepat? Menggunakan huruf D atau trendy. Jadi penulisan kata tren dan trendy itu berbeda. Kalau bahasa Indonesia, tren tidak perlu menggunakan huruf D. Jadi yang salah ada pada kata tren. Ini pada kalimat pertama. Kalangan milenial dan generasi Z memiliki sikap keterbukaan yang tinggi terhadap informasi ataupun hal-hal baru dan sedang tren. Ada dalam kalimat pertama. Jadi jawabannya kita langsung tulis sini. Penulisan kata bercetak tebal yang salah yang ditanyakan kan? Tadi ada dalam kalimat pertama. Kita pindah ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 3, ada teks lagi. Teks kedua, bahasa Indonesia memang banyak sekali muncul tentang bacaan atau teks. Untuk soal nomor 3, pertanyaannya ada di sini, di bawah. Penulisan tanda koma yang salah. Jadi yang ditanyakan tentang tanda koma yang salah pada teks tersebut terdapat pada kalimat sama. Petunjuk soalnya sama dengan soal sebelumnya tadi. Jadi kita cek yang ditanyakan tentang tanda koma. Kita cek seluruh kalimat yang ada tanda komanya. Untuk kalimat pertama, generasi hari ini berbeda dengan generasi sebelumnya karena generasi hari ini lahir di tengah kecanggihan teknologi digital sehingga mereka dimanjakan game online dan media sosial. Untuk kalimat pertama aman. Kalimat kedua sejatinya, ada tanda koma. Sejatinya di sini sebagai pemisah anak kalimat induk kalimat. Smartphone mendukung proses belajar mengajar sehingga proses transfer of knowledge dan pembinaan karakter dan keterampilan berjalan lancar. Dua juga aman. Kita cek kalimat ketiga. Namun koma, perhatikan di kalimat ketiga. Namun termasuk konjungsi antar kalimat. Jadi kalau konjungsi antar kalimat, setelah konjungsi antar kalimat harus diikuti tanda koma. Kalimat ketiga juga aman. Sekarang kita cek kalimat keempat. Kita cek kalimat ketiga. Kalimat ketiga masih ada ya tanda koma yang lainnya. Kita juga sering menjumpai remaja yang berada dalam sebuah forum tanpa komunikasi satu dengan yang lain karena asyik dengan dunianya sendiri.
Oke, kata namun koma aman di kalimat ketiga, tapi adik-adik bisa perhatikan. Di kalimat ketiga ada tanda koma yang lain, yaitu koma karena. Bagaimana aturan penulisan tanda koma? Jadi, yang boleh menggunakan tanda koma di tengah kalimat itu TSM. TSM. T-nya itu apa? Tetapi, sedangkan, melainkan. Jadi, sedangkan, tetapi, oke, tetapi, sedangkan, melainkan. Kalau koma karena itu sudah salah. Aturan lain dari tanda koma, ketika anak kalimat mendahului induknya memang harus menggunakan tanda koma. Sedangkan di kalimat ketiga ada koma karena yang sudah jelas penggunaan tanda komanya kurang tepat atau salah. Jadi ada dalam kalimat ketiga. Kita cek kalimat keempat. Meminjam bahasa Don Tapscott, generasi ini adalah generasi acuh tak acuh, aman. Minat mereka hanya mengenai budaya populer, para pesohor dan teman-teman mereka. Di kalimat kelima ada budaya populer, kemudian para pesohor dan teman-teman mereka. Menggunakan tanda koma karena berupa perincian. Jadi ingat, kalau perincian terdiri dari dua tidak perlu menggunakan tanda koma. Contohnya, apel dan anggur, itu kan ada dua perincian, berarti cuma pakai konjungsi dan. Tapi kalau misalnya lebih dari dua harus menggunakan tanda koma sebagai pemisah. Apel, koma, anggur, koma, dan manggis. Oke. Kemudian di kalimat keenam, hal itu menunjukkan bahwa teknologi digital membawa sejumlah dampak positif dan negatif. Oke, aman kalimat 6. Berarti kesalahan tanda komanya ada dalam kalimat ketiga. Oke. Sekarang kita pindah ke soal nomor 4. Soal nomor 4, kalimat tersebut perlu diperbaiki. Perbaikan yang tepat adalah, jadi ini kalimatnya, dalam amandemen konstitusi bolanya ada pada MPR bukan pada presiden. Mau diperbaiki. Jadi dari alfa sampai error ini pernyataannya sama bunyinya. Yang membedakan cuman ada penempatan tanda koma dan tanda petik 2. Oke, jadi kita cek. Dalam amandemen konstitusi, bolanya ada pada MPR. Oke, harus diberi tanda koma. Kan tadi tanda koma sebagai pemisah. Oke, kemudian perhatikan di sini ada kata bola. Nah, bola yang dimaksud bukan alat yang digunakan untuk bermain bola. Yang ini yang biasanya digunakan para pesepak bola ya, bukan. Nah, bola yang di sini dalam pernyataan atau kalimat 4 itu memiliki arti lain atau arti khusus. Jadi, harus menggunakan tanda petik 2. Harus adik-adik ingat lagi bahwa aturan lain dari tanda petik 2 yaitu untuk mengapit istilah khusus atau istilah yang kurang dikenal artinya. Jadi, di sini harus menggunakan tanda petik 2. Kita eliminasi yang tidak menggunakan tanda petik 2. Opsi alfa sudah salah, bravo. Jadi sisa Charlie, Delta, dan error. Nah, sekarang kita cek. Opsi Charlie dalam amandemen konstitusi bolanya ada pada MPR. Oke, di opsi Charlie sudah benar ada tanda petik 2-nya. Tapi kesalahan yang bisa kita notice, perhatikan, ada kata presiden. Presiden yang menggunakan huruf kapital. Oke, jadi penulisan huruf kapital ketika nama orang diikuti oleh ada nama orang. Kalau misalnya cuman presiden jabatan saja, kemudian tidak ada nama orangnya, penulisannya kecil. Jadi kalau misalnya seperti ini, presiden bla bla bla, oke, baru di sini kapital. Ini kapital, di sini juga tidak. Tapi kalau cuman kata presiden saja, penulisannya huruf kecil, berarti opsi Charlie kurang tepat. Sisa opsi delta dan error. Dalam amandemen konstitusi perbedaannya ada di mana? Ini sama-sama ada tanda komanya, petik 2 sama. Kemudian, oke, di sini. Nah, jadi kita cek.
Ada yang hilang tanda komanya di opsi delta. Dalam amandemen konstitusi, bolanya ada pada MPR, bukan pada presiden. Harus menggunakan tanda koma. Kenapa? Ini untuk menghindari salah arti. Jadi, bolanya ada pada MPR, bukan pada presiden. Oke, untuk soal nomor 4, jawabannya ada dalam opsi error. Sekarang kita cek soal nomor 5. Soal nomor 5, kalimat manakah yang efektif di bawah ini? Jadi kita mau cek yang mana yang efektif dari alfa sampai error. Nah, untuk soal seperti ini termasuk soal yang mudah penyelesaiannya. Jadi kita perhatikan sama-sama, ayahnya seorang pengusaha, bos, dan kaya raya. Ini masuk frasa kesejajaran bentuk dalam kalimat efektif. Supaya sukses kita harus kerja, giat, dan tekun. Opsi Charlie, iri, dengki, dan kebencian. Opsi Delta, vitamin, mineral, dan protein. Oke, opsi error, pandai, rajin, dan seorang juara. Bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Soal seperti ini cara penyelesaiannya adik-adik harus memahami tentang kelas kata. Kenapa? Karena soal seperti ini kita memerlukan kelas kata untuk menyelesaikannya. Jadi adik-adik harus bisa tahu bagaimana cara menentukan kata benda, kata kerja dengan kata sifat tanpa harus melihat atau berpatokan pada KBBI. Karena kalau misalnya UTBK, SNBT nanti kita tidak bisa bawa handphone masuk ke ruangan. Nah, soal seperti ini ada bentuk yang tidak sejajar. Kita mau perbaiki atau kita sejajarkan bentuknya agar kalimatnya menjadi efektif. Nah, kata pengusaha, bos, dan kaya raya. Kita mau cek pengusaha masuk kata apa? Kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Untuk membedakan kata kerja, kata sifat, dan kata kerja. Kata sifat, kata benda, kata kerja. Verba. Verba atau kata kerja. Biasanya berimbuhan ber, di, ter. Oke. Kemudian selain itu kalau kata kerja bisa dipasangkan dengan kata tidak. Oke. Contohnya Kak, misalnya tidak makan, tidak minum, tidak pergi, membuat, membeli, memakai, itu masuk semua dalam kata kerja. Kemudian kalau misalnya kata benda, berarti nomina. Kata benda dipasangkan dengan kata bukan. Contohnya, bukan meja, bukan pulpen, bukan orang, bukan pengusaha, bukan bos, itu masuk semua kata kerja. Bukan polisi, bukan guru, itu kata kerja. Itu kata benda. Kemudian yang terakhir ada adjektiva atau kata sifat. Kata sifat bisa dipasangkan dengan kata paling. Paling, sangat, amat. Paling cantik, sangat pintar, amat pandai, itu masuk dalam kata sifat. Jadi kita mau cek pengusaha. Adik-adik pasangkan kalau pengusaha kan tidak berimbuhan me, ber, di, dan ter. Berarti bukan kata kerja. Kalau misalnya saya pasangkan dengan kata tidak pengusaha kan agak rancu kedengarannya. Kalau misalnya saya pasangkan dengan kata benda, bukan pengusaha. Berarti di sini nomina. Bos, bukan bos. Jadi nomina. Kemudian kaya raya. Kaya raya masuk apa? Masuk verba, nomina, atau adjektiva. Paling kaya raya. Oke, jadi ini masuk kata sifat. Kita cek opsi Bravo. Ada kata kerja, giat, dan tekun. Kerja masuk verba, tidak kerja. Kalau misalnya giat masuk sifat, tekun sifat juga. Oke, kemudian opsi Charlie, iri, dengki, dan kebencian. Iri
adjektiva dengki juga adjektiva kebencian nomina. Opsi delta ada kata vitamin nomina, nomina, nomina. Kemudian opsi error pandai, rajin, dan seorang juara. Pandai kata sifat, rajin juga kata sifat, seorang juara masuk kata benda. Jadi kita mau cek yang mana yang sejajar. Maksudnya bagaimana ketika satu unsur menggunakan verba, maka yang lain harus verba semua. Kalau nomina, nomina semua, adjektiva, adjektiva semua. Jadi kita mau cek opsi alfa. Kata pengusaha nomina, nomina, adjektiva tidak sejajar. Jadi adik-adik perhatikan yang saya maksud. Ini nomina, nomina, adjektiva. Ini tidak sejajar karena ini nomina, nomina, sedangkan di sini adjektiva harus sama. Kemudian kalau opsi Bravo, kerja giat tekun tidak sejajar karena ada verba, ada adjektiva. Kemudian kalau opsi Charlie, adjektiva, nomina atau benda. Ini juga tidak sejajar. Opsi delta, vitamin, mineral, protein sama-sama nomina. Berarti sudah sejajar bentuknya atau sudah efektif. Kemudian kalau opsi error, perhatikan adjektiva, dan nomina. Oke. Paham sampai sini? Berarti untuk soal nomor 5, jawabannya ada dalam opsi delta. Adik-adik harus paham yang ini tentang verba, nomina, dan adjektiva. Sekarang kita pindah ke soal selanjutnya. Soal nomor 6. Apa yang dibahas dalam soal nomor 6? Penggunaan huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat huruf kapital lagi. Kita sudah bahas huruf kapital sebelumnya pada soal sebelumnya. Sekarang kita bahas lagi tentang huruf kapital. Opsi alfa, kita harus berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Kata bahasa Indonesia, penulisannya ada 2. Ketika menunjukkan mata pelajaran harus menggunakan huruf kapital. Tetapi ketika menunjukkan bukan mata pelajaran menggunakan huruf kecil B-nya. I-nya saja yang kapital. Perhatikan opsi alfa, kita harus berusaha menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pada opsi alfa ini bukan termasuk nama mata pelajaran. Jadi penulisannya kecil seperti ini. Oke. Opsi Bravo, pada bulan Agustus ia akan berangkat ke Amerika. Perhatikan ada kata Agustus dan Amerika yang dikapitalkan. Nama bulan harus ditulis menggunakan huruf kapital. Yang menggunakan huruf kapital cuma nama jenis bulannya saja. Jadi yang saya maksud seperti ini. Bulan Agustus. Bangsa, nama bangsa juga. Oke. Bahasa Indonesia. Kemudian opsi Charlie, di mana banyak terdapat suku Jawa. Kata suku Jawa, penulisan nama suku sama dengan kata penulisan nama bulan, bahasa, hari, bangsa. Itu menggunakan huruf kecil, sukunya ditulis menggunakan huruf kecil. Kemudian yang kapital cuma nama jenis sukunya. Jadi ini kecil saja seperti ini. Suku Jawa. Opsi delta. Pegunungan yang membentang di daratan Sumatera itu bernama Bukit Barisan. Oke. Ini sudah tepat. Kita cek ada kata Bukit Barisan. Bukit Barisan ini merupakan nama tempat. Ada kata bukit. Ketika tidak diikuti oleh nama diri, bukit ditulis menggunakan huruf kecil atau non kapital. Tetapi ketika diikuti oleh nama diri harus ditulis menggunakan huruf kapital. Di sini ada kata barisan yang termasuk dalam nama dirinya. Berarti penulisannya harus huruf kapital. Bukit Barisan. Oke. Kemudian opsi error. Dengan gembira, masyarakat menyambut hari
Lebaran. Jadi kita cek, ada kata hari lebaran. Nah, selain bulan, bangsa, kemudian ada kata suku, nama hari juga sama tadi aturannya. Nama hari, jadi seperti ini penulisannya, Hari Ibu. Jadi yang kapital cuma nama jenis hari rayanya saja. Sama kalau misalnya saya bilang hari Kamis, yang kapital cuma awal kata pada hari Kamis. Jadi seperti perbaikannya hari Lebaran. Oke, kita yang ditanyakan dalam soalnya yaitu yang benar. Opsi alfa kurang tepat. Opsi bravo sudah tidak ada perbaikannya. Opsi Charlie kesalahannya pada kata suku. Delta ada kata bukit. Error ada pada kata hari. Jadi untuk soal nomor 6, jawaban yang tepat yaitu ada pada opsi bravo. Kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Penulisan unsur serapan yang tidak sesuai dengan pedoman ejaan terdapat dalam kalimat. Jadi yang ditanyakan unsur serapan. Unsur serapan itu apa? Unsur serapan yaitu bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi penulisannya harus mengikuti kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Jadi kita cek. Ada kata stres. Efektif pada opsi bravo, aktivitas pada Charlie, delta relax. Kemudian opsi error, sains. Oke. Jadi dari kelima opsi yang mana yang penulisannya sudah sesuai dengan unsur serapan? Kita cek dari opsi error, dari bawah, kata sains. Sains sudah tepat penulisannya. Yang salah kalau misalnya penulisannya sain, kurang S-nya. Kemudian opsi delta kata relax. Relax juga sudah tepat. Opsi Charlie kata aktivitas. Aktivitas dengan aktif berbeda penulisannya. Jangan sampai nanti kalian bilang, Kak, bagaimana kalau misalnya penulisannya aktif? Aktif pakai F. Kalau misalnya aktivitas pakai V. Tapi jangan sampai adik-adik menyimpulkan bahwa semua yang ada huruf S-nya berubah jadi V ketika ada tambahan hurufnya. Tidak ya, jadi hanya kata-kata tertentu sama dengan kreativitas. Kreatif. Kalau misalnya kata lain ada kata kreativitas. Ini keduanya sama-sama penulisannya sudah tepat. Oke, opsi bravo, kata efektif. Nah, ini yang kakak maksud tadi, kata efektif. Kak, bagaimana kalau misalnya efektivitas bisa tidak? Jadi, coba, ini jadi pekerjaan untuk adik-adik di rumah. Bagaimana penulisan efektivitas yang tepat? Ini kata efektif sudah tepat. Opsi alfa, ada kata stres. Stres, kalau diperhatikan sekilas, kata stres ini sudah tidak ada kesalahannya. Tapi adik-adik perhatikan, di sini ada 2 S-nya. Nah, yang kesalahannya kenapa harus menggunakan 2? Kenapa tidak 1? Oke, jadi yang benar kata stres menggunakan 1 S saja. Jadi jawabannya opsi alfa karena yang ditanyakan yang tidak sesuai. Oke. Nomor selanjutnya. Nomor 8. Untuk soal nomor 8, pemakaian tanda baca koma yang benar terdapat pada kalimat. Jadi tanda koma yang benar. Kita cek dari opsi mana dulu? Adik-adik mau cek dari opsi mana? Kita cek dari opsi error saja dulu. Opsi error saja dulu dari bawah. Ban mobil kami pecah, karena itu kami tidak bisa datang. Oke, ada tanda koma. Saya sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa tanda koma salah satu dari aturan tanda koma yaitu untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induknya. Jadi AK, IK atau koma sebelum kata TSM.
tetapi sedangkan melainkan. Nah, di sini di opsi error ada kata karena. Karena ini masuk sebagai konjungsi. Nah, berarti kalau konjungsi di sini di sini induk kalimatnya dulu, kemudian yang di belakang ini masuk anak kalimat. Jadi, ketika induk kalimat dulu baru anak kalimat, tidak perlu menggunakan tanda koma. Otomatis opsi error salah. Jadi adik-adik ingat saja bahwa koma karena itu tidak boleh. Koma karena, koma sehingga. Kemudian kita cek opsi delta. Murid dan guru, ada tanda koma. Perincian, ini masuk perincian. Perincian terdiri dari dua, tidak perlu menggunakan tanda koma, murid dan guru, kecuali kalau lebih dari dua, murid, koma, guru, koma, dan kepala sekolah. Jadi di sini tanda komanya masih kurang tepat. Opsi Charlie, ibu membeli nasi, jus pisang, dan jeruk. Oke, kita jadikan pembanding Charlie dan delta. Kalau opsi delta cuman perinciannya ada dua, 1, 2. Opsi Charlie ini sama-sama memerinci juga. Perhatikan ada kata nasi, jus pisang, dan jeruk. Perinciannya ada 1, 2, 3. Lebih dari 2 harus menggunakan tanda koma. Koma, koma. Oke, berarti opsi Charlie kurang tanda koma. Opsi Bravo, adik dan kakak belum pulang walaupun sudah malam. Opsi Bravo sama dengan opsi error. Perhatikan di sini walaupun ini termasuk konjungsi. Di awal kalimat diawali ada subjeknya, di sini induk kalimat, yang di belakang anak kalimat. Jadi tidak perlu menggunakan tanda koma. Kalau misalnya saya balik boleh, walaupun sudah malam adik dan kakak belum pulang, baru tepat menggunakan tanda koma. Opsi alfa, karena sedih, koma, adik menangis di kamarnya. Opsi alfa, perhatikan, karena sedih, karena tadi sudah saya jelaskan masuk dalam konjungsi. Ada koma, adik menangis di kamarnya. Ini anak kalimat dulu, kemudian induk kalimat. Adik-adik ingat saja bahwa induk kalimat minimal punya subjek dan predikat. Ini kan predikatnya. Oke, sedangkan anak kalimat diawali oleh konjungsi atau preposisi. Jadi untuk soal nomor 8 jawaban yang tepat ada dalam opsi alfa. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, tapi kalau tidak ada, kita cukupkan saja pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.